Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wiratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis tugas akuntansi manajemen dengan studi kasus PT Buga Sejahtera, khususnya pada produk baru bernama EcoWrap. EcoWrap merupakan kemasan makanan ramah lingkungan yang berbahan dasar plastik daur ulang. Presentasi ini akan membahas perencanaan laba, evaluasi efisiensi biaya bahan baku, keputusan make or buy, serta rekomendasi strategis untuk tahun berikutnya. Dalam presentasi ini, pembahasan akan saya bagi ke dalam 5 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum kasus PT Buga Sejahtera. Kedua, saya akan membahas perencanaan laba melalui perhitungan break-even point atau BEP, target laba, dan margin of safety. Ketiga, saya akan menyampaikan evaluasi efisiensi bahan baku melalui analisis material price variance dan material quantity variance. Keempat, saya akan membahas keputusan strategis make or buy, yaitu apakah perusahaan sebaiknya memproduksi sendiri atau membeli komponen dari pemasok. Kelima, saya akan menutup dengan analisis strategis, proyeksi laba tahun depan, dan kesimpulan. PT Buga Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kemasan makanan ramah lingkungan. Pada awal tahun, perusahaan meluncurkan produk baru bernama EcoWrap, yaitu kemasan berbahan dasar plastik daur ulang. Dalam kasus ini, perusahaan menghadapi 3 keputusan penting sepanjang tahun. Pada awal tahun, manajemen perlu menyusun perencanaan laba. Data yang digunakan antara lain harga jual sebesar Rp5.000 per unit, target penjualan 50.000 unit per bulan, biaya variabel Rp3.000 per unit, dan biaya tetap bulanan Rp40 juta. Pada pertengahan tahun, perusahaan mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan baku. Standar baku ditetapkan sebesar 0,2 kg per unit. Tetapi pada bulan Juni, perusahaan menggunakan 10.000 kg bahan baku untuk memproduksi 48.000 unit. Pada awal tahun, perusahaan menghadapi keputusan apakah akan tetap memproduksi sendiri tutup kemasan EcoWrap atau membeli dari pemasok dengan harga Rp800 per unit. Pada bagian pertama, kita menghitung break-even point atau titik impas. Data utama yang digunakan adalah harga jual per unit sebesar Rp5.000 dan biaya variabel unit sebesar Rp3.000. Maka, contribution margin per unit adalah Rp5.000 dikurangi Rp3.000 sama dengan Rp2.000 per unit. Contribution margin ini menunjukkan bahwa setiap satu unit EcoWrap yang terjual memberikan kontribusi sebesar Rp2.000 untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Selanjutnya, BEP dalam unit dihitung dengan membagi biaya tetap dengan contribution margin per unit. Rp40 juta dibagi Rp2.000 sama dengan 20.000 unit. Artinya, PT Buga Sejahtera harus menjual 20.000 unit EcoWrap per bulan agar tidak mengalami rugi maupun laba. BEP dalam rupiah dihitung dengan mengalihkan BEP unit dengan harga jual. 20.000 unit dikali Rp5.000 sama dengan Rp100 juta. Jadi titik impas perusahaan adalah 20.000 unit atau Rp100 juta penjualan per bulan. Selanjutnya, Direktur Keuangan menargetkan laba bulanan sebesar Rp20 juta dari lini produk EcoWrap.
Untuk mengetahui unit yang harus dijual, digunakan rumus biaya tetap ditambah target laba, kemudian dibagi contribution margin per unit. 40 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. 60 juta rupiah dibagi 2.000 rupiah sama dengan 30.000 unit. Jadi, agar perusahaan memperoleh laba sebesar 20 juta rupiah per bulan, perusahaan harus menjual 30.000 unit EcoWrap. Jika dibandingkan dengan target penjualan perusahaan sebesar 50.000 unit per bulan, maka target laba ini dapat dikatakan realistis. Karena perusahaan hanya perlu menjual 30.000 unit. Margin of safety dihitung dengan mengurangkan target penjualan dengan BEP, yaitu 50.000 unit dikurangi 20.000 unit sama dengan 30.000 unit. Dalam persentase, 30.000 dibagi 50.000 dikali 100% sama dengan 60%. Artinya, penjualan masih dapat turun sampai 60% dari target penjualan sebelum perusahaan mengalami kerugian. Pada bagian kedua, perusahaan mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan baku pada bulan Juni. Standar bahan baku adalah 0,2 kg per unit dengan harga standar Rp10.000 per kilogram. Pada bulan Juni, perusahaan memproduksi 48.000 unit menggunakan bahan aktual 10.000 kg dengan harga aktual Rp10.500 per kilogram. Pertama, kita hitung material price variance atau MPV. Rumusnya adalah harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas aktual, yaitu Rp10.500 dikurangi Rp10.000 sama dengan Rp500. Lalu Rp500 dikali 10.000 kg sama dengan Rp5 juta, unfavorable. MPV unfavorable berarti perusahaan membayar bahan baku lebih mahal daripada harga standar. Yang kedua, kita hitung material quantity variance atau MQV. Kuantitas standar yang seharusnya digunakan adalah 48.000 unit dikali 0,2 kg sama dengan 9.600 kg. Namun, jumlah aktual yang digunakan adalah 10.000 kg, yang berarti ada kelebihan pemakaian sebesar 10.000 kg dikurangi 9.600 kg sama dengan 400 kg. MQV dihitung sebagai berikut. 400 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp4 juta, unfavorable. Dengan demikian, argumen manajer produksi bahwa seluruh selisih biaya hanya disebabkan oleh kenaikan pasar tidak sepenuhnya benar, sebab kenaikan harga bahan baku terdapat juga pemborosan pemakaian bahan baku sebesar 400 kg. Pada bagian ketiga, perusahaan harus menentukan apakah akan tetap memproduksi sendiri tutup kemasan EcoWrap atau membeli bahan dari pemasok. Pemasok menawarkan harga Rp800 per unit. Sementara itu, biaya produksi sendiri terdiri dari biaya bahan baku Rp400, tenaga kerja langsung Rp250, overhead variable Rp100, dan overhead tetap yang dialokasikan Rp150 per unit. Namun,
Dalam analisis biaya relevan, overhead tetap sebesar Rp150 per unit, tidak dimasukkan karena biaya tersebut tetap terjadi meskipun produksi tutup kemasan dihentikan. Jadi, biaya relevan produksi sendiri adalah Rp400, ditambah Rp250 ditambah Rp100 sama dengan Rp750 per unit. Jika dibandingkan dengan harga beli pemasok sebesar Rp800 per unit, maka proses produksi sendiri lebih murah sebesar Rp800 dikurangi Rp750 sama dengan Rp50 per unit. Untuk kebutuhan 50.000 unit per bulan, penghematan yang diperoleh adalah Rp50 dikali 50.000 unit sama dengan Rp2.500.000 per bulan. Dengan demikian, rekomendasinya adalah PT Boga Sejahtera sebaiknya tetap memproduksi sendiri tutup kemasan eco-wrap karena lebih hemat secara finansial. Namun, meskipun hasil perhitungan menunjukkan bahwa lini produk eco-wrap cukup menguntungkan, manajemen tetap perlu berhati-hati apabila ingin menambah kapasitas produksi sebesar 20% tahun depan. Jika target penjualan saat ini adalah 50.000 unit per bulan, maka peningkatan kapasitas 20% akan membuat kapasitas menjadi 50.000 unit dikali 120%, sama dengan 60.000 unit per bulan. Sebelum melakukan investasi, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, apakah permintaan pasar mampu menyerap tambahan 10.000 unit per bulan? Yang kedua, apakah penambahan kapasitas akan meningkatkan biaya tetap, seperti biaya mesin, fasilitas, atau supervisor? Ketiga, apakah bahan baku plastik daur ulang tersedia secara stabil? Yang keempat, perusahaan perlu memastikan bahwa pemborosan bahan baku dapat dikendalikan. Yang kelima, perusahaan perlu menyiapkan tenaga kerja, quality control, dan perawatan mesin yang memadai. Jadi, ekspansi dapat dipertimbangkan, tetapi harus didukung oleh permintaan pasar, pasokan bahan baku, dan efisiensi produksi yang baik. Pada bagian terakhir, perusahaan menargetkan pertumbuhan laba sebesar 25% tahun depan. Target laba awal adalah Rp20 juta per bulan, sehingga target laba baru menjadi Rp20 juta dikali 125% sama dengan Rp25 juta per bulan. Untuk mencapai target laba baru tersebut, unit yang harus dijual dihitung dengan rumus biaya tetap, ditambah target laba baru, kemudian contribution margin per unit. Rp40 juta ditambah Rp25 juta sama dengan Rp65 juta. Lalu Rp65 juta dibagi Rp2.000 sama dengan 32.500 unit. Jadi, agar laba meningkat 25%, perusahaan harus menjual 32.500 unit eco-wrap per bulan. Target ini masih realistis karena masih berada di bawah target penjualan saat ini, yaitu 50.000 unit per bulan. Margin safety terhadap target baru adalah 50.000 unit dikurangi 32.500 unit sama dengan 17.500 unit. Dalam persentase, 17.500 dibagi 50.000
dikali 100% sama dengan 35%. Yang artinya, walaupun target laba dinaikkan, perusahaan masih memiliki ruang aman sebesar 35%. Berdasarkan seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa produk EcoWrap memiliki prospek yang cukup baik. Pertama, break-even point EcoWrap adalah 20.000 unit atau 100 juta rupiah per bulan. Untuk mencapai laba 20 juta rupiah, perusahaan hanya perlu menjual 30.000 unit, sehingga target laba tersebut realistis. Kedua, hasil analisis variance menunjukkan adanya material price variance unfavorable sebesar 5 juta rupiah dan material quantity variance unfavorable sebesar 4 juta rupiah. Artinya kenaikan biaya bukan hanya disebabkan oleh harga pasar, tetapi juga oleh pemborosan bahan baku. Yang ketiga, keputusan make or buy menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik tetap memproduksi sendiri tutup kemasan karena biaya relevannya Rp750 per unit lebih murah daripada harga beli pemasok sebesar Rp800 per unit. Penghematan yang diperoleh adalah Rp2.500.000 per bulan. Keempat, target pertumbuhan laba 25% tahun depan masih realistis karena hanya membutuhkan penjualan 32.500 unit per bulan. Masih di bawah target penjualan saat ini sebesar 50.000 unit per bulan. Dengan demikian, PT Buga Sejahtera sebaiknya melanjutkan pengembangan produk EcoWrap, tetapi harus memperkuat pengendalian bahan baku. Dengan menjaga efisiensi produksi dan mengevaluasi keputusan strategis secara berkala. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.